Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya agak kurang semangat, cuman depan doang kedengaran kenceng. Mau pantun boleh gak? Boleh ya? Ya. Matahari pagi terbit di sebelah barat. Lagi-lagi nih. Matahari pagi terbit di sebelah barat. Cakepnya kurang. Ini baru ada hari keberapa nih? Malam keberapa? 23 ya? Hah? Oh 24. Matahari pagi terbit di sebelah barat. Itu tanda hari kiamat. Bagi Anda yang ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jamaah sedang salat tarawih yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari yang malam ke-24 ya. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semua. Ada beberapa hal dalam setiap ibadah kita di bulan Ramadan. Yang utamanya adalah kita beribadah di bulan Ramadan itu jangan sampai lengah atas setiap amalan-amalan kita. Karena ada beberapa hal amalan-amalan itu hangus, terbakar, dan sama sekali kita nggak dapat apa-apa. Sebagaimana dalam surah Al-Ghasyiyah yang tadi pertama di rakaat pertama surat Isya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Dapatkah kita informasi tentang hari kiamat? Udah dapat belum Bapak Ibu? Belum. Kasihan sekali. Dari SD itu diingetin. Ya. Hari kiamat. Bahkan kiamat yang besar itu belum datang, tapi hari kiamat kecil udah datang sama kita. Contohnya tuh orang meninggal. Itu kiamat apa tuh? Kiamat kecil kan? Yang pasti semua kita akan mengalami. Itu sudah dapat belum hari kiamat itu? Sudah. Nanti kalau sudah di akhirat udah nggak usah ngomong, saya belum dapat kabar, belum dapat informasi, nggak ada tuh. Udah pasti dipampangin semua. Proyektor udah siap tuh selangit layarnya, ya kan? Disediakan seperti itu. Kemudian wujuhu yauma idzin khasyiyah. Tertunduk, hina, pucat, khawatir. Kenapa? Pasti Allah akan bukakan semua. Setiap amalan-amalan kita kalau bukan karenanya. Amlatun nasibah, angus terbakar. Amlatun nasibah itu waktu dia di dunia kerja keras, ngumpulin duit, sedekah, sholat. Tapi sayang, sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya semata-mata hanya karena dunia. Lalu dijelasin di surat Al-A'la juga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jangan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalau itu bagian orang-orang kafir. Kalau kita kalau memang kita yakin dengan hari kiamat, maka persiapkan Bapak Ibu sekalian diri kita ini untuk menghadapi kiamat itu. Mau kiamat kubro kek maupun kiamat sugro. Memang tempat kita itu di dunia itu lelah-lelah, capek-capek. Enggak ada nikmat, walaupun ada nikmat itu berkah dari Allah. Semua orang dikasih kaya, adapun dikasih miskin, mungkin itu adalah ujian baginya. Sebenarnya Allah enggak kasih miskin.
Karena di situ ada ayat yang suruh kita, jiwa kita suruh berubah. Mindset dalam hidup kita itu berubah. Berubah atas sunnah-sunnah Rasul. Kalau saja tatanan hidup kita, baik bernegara, berumah tangga, anak-anak yang di pojok, dengerin apa? Kalau lagi bicara jangan ngobrol. Emang sekolahan? Di masjid ini, ya, dengerin ya. Nah kalau nggak dengerin, ntar lupa nih saya materinya. Berisik. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak itu harus dididik, bukan dikerasin Pak. Kalau dikerasin nanti kabur. Nah, kalau kabur generasinya siapa? Gitu. Jadi harus dibimbing, sabar gitu kitanya ya. Ya banyak itu keluhannya tuh kalau masjid pasti anak-anak. Ya karena nggak ada yang bimbing, bodo amat. Siapa yang dosa? Bukan anaknya, orang tuanya. Orang tuanya nggak bimbing dia di rumahnya. Kalau dia belum 7 tahun, belum mumayyiz, jangan taruh di sini. Dibimbing dulu di rumah. Habis bapaknya kerja, emaknya kerja, nggak ada yang ngurusin. Luntang-lantungnya itu anak tuh kayak kampret ya kan. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, amilatun nasibah. Kenapa tuh hangus amalan kita? Ya disebabkan karena ada 3 hal, ada beberapa hal. Yang pertama menyekutukan Allah, pasti itu. Bapak Ibu udah tahu tuh, kalau menyekutukan Allah nggak ada ampun deh tuh. Pasti itu tuh kalau menyekutukan Allah murtad udah kafir aja jatuhnya. Ya. Nah, ini sering kalau masalah musyrik ini, kemusyrikan ini, menyekutukan Allah, hati-hati. Kita harus hati-hati, termasuk diri saya. Kadang-kadang syirik khafi itu masuk. Ya, apalagi dalam bekerja, tatanan jabatan, ya, yang kita nggak mau kehilangan jabatan karena udah enak tuh nikmat dengan jabatan itu, ya kayak sekarang, ya nggak jelas begini kan, rakyatnya diperas tuh, pajaknya naik. Emang salah satunya itu pemimpin yang zalim naikin pajak, bener terjadi sekarang. Yang ngerasain siapa? Kita dibilangnya apa? Nggak ada kontribusi kepada negara ini, kan mencret namanya. Nggak ada sama sekali katanya. Padahal kita Bapak Ibu bayar makan, beli pakaian, beli belanjaan, semuanya yang ada tuh pakai pajak semuanya. Ya, jadi jangan dianggap rakyat ini nggak ada kontribusi sama sekali. Nah, itu yang pertama, ya, adanya kemusyrikan. Kadang-kadang kita ada sesuatu hal yang membuat hal yang kecil saja. Nih ada obat nih, obat ini bisa menyembuhkan nih, tanpa kita seperti mengatasnamakan Allah. Harusnya mengatasnamakan nama Allah dulu. Gitu. Jangan sampai nggak ada menyambungkan kepada Allah. Wah ini pakai ini aja nih, karena Nabi Musa dulu juga gitu. Sakit gigi dia, sakit gigi, kata Allah pakai daun itu tuh, daun saga. Pakai daun saga, akhirnya dengan lumat sembuh. Nah udah sembuh, apa yang terjadi? Berbulan-bulan kemudian sakit gigi lagi, nggak pakai mohon sama Allah lagi. Kalau yang pertama berdoa sama Allah, tapi yang kedua enggak, langsung ngambil tuh obatnya tuh, langsung. Kok nggak sembuh-sembuh? Hampir setahun, 2 tahun kagak sembuh-sembuh tuh sakit gigi. Ngomong udah langsung sama Allah. Kok kenapa saya begini gitu? Ya kamu pertama mintanya sama siapa? Baru sadar, sama Engkau ya Allah. Lah kenapa kau tidak meminta kepadaku? Jadi artinya segala apapun sesuatu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Itu satu hal tuh. Tentang akidah ya. Tentang akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu luar biasa. Bagaimana anak sekecil itu ya, anak usia SD itu gaya bicaranya itu terlatih dengan luar biasa ya. Terlatih dengan ruhani yang luar biasa. Ilahiyahnya, kata-kata ilahiyahnya itu loh. Kata-kata dakwah ilahiyahnya itu yang membuat orang-orang bergetar.
Padahal anak yang masih di bawah umur. Bahkan ketika ada penjajah kependudukan saja, ya, itu ada reporter, nak kesini, kemari, kau nanti akan diburu oleh para penjajah kependudukan itu. Paman, ketahuilah, aku itu sudah mengambil air wudhu. Ini perempuan nih Bapak Ibu sekalian. Aku sudah mengambil air wudhu dan aku sudah bersiap-siap untuk menghadapinya. Pasti mereka akan membunuhku. Tapi aku tidak bisa diam begitu saja. Pasti aku akan melawan karena Allah. Bayangkan, jihad di luar biasa. Coba kalau sekarang, kalau kita nih terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Jangan kita dianggap negara kita aman-aman saja, ya. Tidak. Kalau kita tidak menguatkan akidah kita, tidak menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendakwahkan, menginformasikan tentang kalimat-kalimat ilahiyah, niscaya nih Indonesia akan menjadi negara yang terpuruk. Kadang-kadang ada yang bersuara ditangkap. Dan itulah, memerangi daripada kemusyrikan itu adalah ujian terberat bagi kita. Bahkan kita sholat saja ada aja kemusyrikannya. Kemusyrikannya itu dengan jiwa yang riya. Mohon maaf Pak Haji ya. Tadi saya dikatakan suaranya merdu, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya. Apalah saya. Saya hanya adalah orang yang berusaha untuk menyempurnakan, supaya saya berharap Allah menyempurnakan diri saya dan diri kita semua. Kadang-kadang dari rumah saja iblis sudah menggoda kita. Sampai ke masjid. Ngapain kita? Kadang-kadang pengurus juga main sikut-sikutan, pengen jadi pengurus coba. Bener gak tuh? Apalagi jadi bendaharanya. Ada Pak, bendahara bukan dijadi masuk ke rekening masjidnya, masuk ke rekening pribadinya. 12 tahun loh. Masuk ke rekening rekening pribadi. Kasus nih gitu. Ya. Jangan tanya masjid mana, nggak tahu saya. Jangan tanya. Nggak usah nanya lah. Ya. Ini mewasli aja gitu. Karena bagaimana kita mau makmurkan masjid, nah makmurkanlah jamaah-jamaah kita ini. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semua. Yang kedua adalah permusuhan. Nah, ini permusuhan nih. Kalau kita sehari semalam bermusuhan sama saudara kita, lalu saya minum dulu. Bermusuhan kepada saudara kita, kita udah tahu semua tuh. Ya, maka itu tidak akan Allah berikan kebaikan pada dirinya. Bahkan setiap amalannya itu angus. Ya, sholat kita, semua kebaikan kita angus Pak. Makanya dijaga nih hati kita di bulan Ramadan ini. Ya, perbaiki setiap diri kita. Kalau kita ada yang nggak suka sama orang itu, ya udah, samperin aja. Saya minta maaf atas perilaku saya, sikap saya kepada Anda. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Ya kalau minta maaf gampang, bayar dong utangnya. Hutang, masalah hutang. Bayar dong utangnya, baru gue maafin nih. Wah ini repot nih kalau masalah hutang. Nah, kalau masalah hutang udah Pak, kalau masalah hutang udah hancur aja dah. Orang mati syahid aja karena hutang kan gantung. Apalagi kita bukan mati syahid, naudzubillah. Jangan sampai kita mati konyol gitu ya, gara-gara hutang. Maka bebaskan, coba Bapak Ibu yang berhutang banyak istighfar dah. Coba sedikit demi sedikit, langsung bayar sedikit demi sedikit bayar hutang. Ini hutang ini bahaya nih, bisa menjadi permusuhan. Nah itu salah satunya itu, setiap amalan itu hancur, nggak ada apa-apanya gara-gara permusuhan. Gitu. Ya, jangan sampai kita bermusuhan, apalagi sama orang tua. Naudzubillah. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Orang tuanya dicuekin, nggak dikasih makan, bodoh amat. Padahal udah tua renta, masya Allah. Naudzubillah. Inilah. Tapi ngakunya Islam, tuh gimana tuh? Kagak ada amalannya, nyungsep dia di neraka. Naudzubillah. Jangan sampai.
Terus yang ketiga, percepat saja. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat baik, ya, mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan baik. Kalau ada di rumah Bapak Ibu yang mabok bisa ngingetin. Wah, galakan dia, galakan yang mabok, panggil RT gitu. RT-nya nggak berani juga. Lah, ilaha illallah, panggil ustadz. Ya kan di sini kan banyak pengaman ya. Tinggal dibilangin aja. Karena ada tetangga saya begitu. Oh, di depan rumahnya mabok-mabok. Ya udah saya bilangin aja. Nih mau bulan Ramadan ya kan, pada dekat lagi bulan Ramadan. Ngapain sih Bang pada begini semua? Udah, nggak pakai ini, kalau nggak saya kasih Ustadz Eman waktu itu ya kan. Nggak jadi, akhirnya dia pergi aja begitu aja gitu. Ya saya hanya mendoakan saja. Ya, semoga mereka itu jadi sadarlah, dapat beri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini pun akan mengikis setiap amalan-amalan kita juga. Nah, kayak anak-anak ini nih. Ini kalau kita membiarkan anak-anak dalam sholat, itu kezoliman sebetulnya. Kebatilan. Masa kita lagi sholat dibiarin anak-anak? Ya, berisik gitu. Harusnya kan dikasih arahan. Ya, di masjid kami itu di At-Taqwa sudah dikasih arahan tuh, anak-anak keluar. Kalau mau bercanda dulu saja ya. Ini tempatnya di sini kalau mau sholat gitu. Ada yang bimbing. Kadang-kadang saya maghrib juga begitu. Liatin dulu anak-anaknya sampai selesai sholat. Udah baru saya sholat maghrib sama teman yang lain. Emang harus dikondisikan seperti itu. Karena kita lagi beribadah kepada Allah supaya khusyuk, apalagi orang-orang tua. Ya, yang pengen khusyuk kegaduh oleh anak-anak. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dari ketiga itu, kita bisa ambil hikmahnya ya. Semoga setiap amalan kita di bulan Ramadan itu mudah-mudahan Allah berikan ketetapan apa? Keberkahan, keistiqomahan dalam setiap amalan-amalan kita. Ya Allah, jangan sampai mengurang. Ya, jangan sampai mengurang. Kalau mengurangnya gimana tuh? Kapan kita dapat malam Lailatul Qadar? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu setelah Syawal, dia lanjut terus tuh puasanya. Dia tetap dengan puasa-puasa sunnahnya. Lanjut, Pak. Kalau orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu, ibadahnya lebih meningkat pokoknya deh. Kecerdasannya, kita mau ngapain? Kita ini bakal mati semua. Ya, kita ini akan menjadi tua, itu pasti menjadi tua, pasti. Menjadi dewasa, nah ini. Menjadi dewasa inilah pilihan. Ya. Karena tua itu terkait dengan usia. Ya, kalau kedewasaan, dewasa itu adalah bagian daripada kecerdasan. Maka oleh karenanya pakai kecerdasan kita. Allah berikan pikiran akal kepada kita semua, pakai kecerdasan kita. Untuk apa kita sholat? Ya. Kita sholat itu menunaikan kewajiban Allah untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar bertakwa, beriman dan bertakwa kepadanya atas aturan-aturannya. Minimal kalau enggak negara, udah bagian dari keluarga kita aja dulu. Anak-anak kita didik akidahnya kalau memang kita tahu. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jamaah sekalian, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Mau ada pantun lagi sebenarnya nih. Burung elang terbang dengan gagah. Ya. Mencari mangsa turun ke bawah. Ya. Masjid Al-Hikmah dipandang semoga barokah karena jamaahnya soleh solehah. Solehah ya Ibu, bukan solehot, apalagi solehui. Kalau solehot yang pakai jilbab, bodinya kelihatan, nah, apalagi solehui. Ya Bapak Ibu sekalian, semoga kita semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan tarawih kita sampai akhir dan sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu.